imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya yang tinggal di sisimu mereka telah tua renta, maka jangan sekali-kali engkau berkata kepadanya. Seorang anak telah dikatakan anak yang durhaka hanya dengan mengeluarkan kata kepada ayah atau uminya. Nak, jangan lalai dengan HP nak. Kerjakan tugasnya. Umi ini. Itu sudah menjadi anak durhaka. Walaupun dia hafiz 30 juz. Walaupun dia bercadar. Ingat itu. Nak, tidur nak. Nak, jangan lupa murajaah. Nak, jangan lalai dengan HP-mu nak. Nak, bangun. Salat subuh nak. Dijawab, Allah abi ini. Terlalu tegang. Selalu diberikan perintah. Apa abi nggak bisa lihat, nggak ingin, nggak senang. Lihat abang, lihat adik, lihat kakak sedang istirahat sebentar. Allah abi ini, bentar lagi lah. Anak durhaka engkau. Walaupun kamu menghafal Sahih Bukhari. Walaupun kamu menghafal 30 juz Al-Quran. Mungkin kamu anak durhaka. Dengan mengeluarkan kata kepada kedua orang tuamu. Engkau terancam tidak masuk surga. Dan terancam dengan neraka jahannam. La yadkhulul jannata. Anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Walaupun kamu dipanggil ustaz, dipanggil ustazah, dengan engkau mengeluarkan kata kepada orang tuamu, kamu sudah dikategorikan sebagai anak durhaka. Hanya dengan mengeluarkan kata kepada seorang ayah dan ibu, engkau sudah menjadi anak durhaka dalam Islam ini. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada ayah dan ibumu yang sudah tua renta dan hidup di bawah tanggung jawabmu. Apalagi orang tua yang masih sehat, yang mana engkau yang tinggal di sisinya, bukan mereka yang tinggal bersamamu. Engkau yang memakan harta mereka, bukan mereka yang memakan hartamu. Bajumu mereka yang belikan, SPP-mu mereka yang berikan, mahar pernikahanmu mereka yang tanggung, rumahmu mereka yang berikan, kendaraanmu mereka yang menyediakannya. Jika engkau mengatakan atau lebih dari kata itu, sungguh engkau benar-benar durhaka dengan kedurkaan yang sudah melampaui batas. Jika keluar darimu kata kepada mereka yang masih seperti itu, maka engkau lebih durhaka daripada anak yang mengatakan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta dan hidup di sisinya. Biarlah anak antum tidak memiliki titel ini, titel itu. Titelnya sebagai seorang santri yang mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis, dan seandainya selesai mondok dia tidak hafiz Al-Quran, tidak hafiz Sahih Bukhari, tetapi menjadi seorang anak yang mengerti kedudukan kedua orang tuanya di dalam Islam, sudah cukup itu sebagai kesuksesan antum dalam mendidiknya. Untuk apa antum memiliki anak yang kaya raya, pengusaha besar, konglomerat, titelnya S1, S2 dan S3, bahkan sebagai profesor sudah gelarnya, tetapi ketika antum sakit, pembantu yang dikirim merawat ente, jijik dia dengan kotoran ente, tidak mau menyentuhnya, dia kirim pembantu yang merawat ente. Dia lebih mementingkan pekerjaan, bisnis, kedudukan dan popularitasnya daripada ente. Untuk apa punya anak seperti itu? Walaupun semua mereka presiden sekalipun, semua mereka konglomerat sekalipun, Anda tidak sukses mendidik mereka. Anda tidak beruntung memiliki mereka. Anda sakit dan sudah dalam keadaan sakaratul maut. Anda telepon dia, nak, tolong pulang nak, khawatir ayah atau umi tidak bisa lagi berjumpa denganmu nak kalau kali ini engkau tidak pulang, dan dia sedang di Amerika mengambil pendidikan dengan beasiswa. Dengan mudahnya dia menjawab, ayah, umi, kalau saya pulang, ini kuliah, ini pendidikan dengan beasiswa, khawatirnya nanti beasiswa ini akan diputuskan dan kita tidak akan mampu melanjutkannya dengan uang pribadi, dengan harta sendiri. Maka dia pun membatalkan kepulangannya ke negerinya untuk merawat atau melihat wajah orang tua yang sedang sakaratul maut. Maka sang ayah dengan kesedihan yang luar biasa, dengan air mata yang berlinang mengatakan, ya sudah nak, kalau demikian tidak mengapa, walaupun hatinya teriris-iris dengan ucapannya tersebut. Adapun anak yang saleh, jangankan meninggalkan
negeri yang dimana dia sedang merantau untuk melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa, istri tercantiknya sekalipun, jika harus dia ceraikan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan mudah dia akan menceraikan istrinya apabila istrinya itu menghalangi dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Betapa banyak sekarang kaum muslimin, kaya raya, pembantu yang dikirim oleh anak-anaknya, bukan mereka yang turun merawatnya. Pejabat negara, pimpinan kantornya, lebih dimuliakan oleh anaknya ketimbang dirinya sendiri yang telah melahirkan mereka. Kalau pimpinan kantornya datang, sami'na wa ata'na, nunduk dia. Dia letakkan sayap kehormatannya. Tetapi dengan orang tuanya justru dia angkat bahu kesombongannya di hadapan mereka. Rendahkan sayap kehormatanmu di depan mereka. Di depan manusia engkau boleh sebagai presiden. Di depan manusia boleh engkau sebagai panglima, sebagai jenderal. Di depan manusia engkau boleh sebagai menteri. Di depan manusia boleh engkau sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai ustaz, sebagai ustazah, sebagai imam masjid. Di depan kedua orang tuamu engkau tetap seorang anak. Walaupun di atas bahumu ada 4 bintang, engkau tetap seorang anak. Rendahkan dirimu kepada mereka. Seorang ibu yang apabila pihak dokter mengatakan kalau bayinya yang diselamatkan maka si ibu yang akan mati, tak sedikit dari ibu yang rela menjawab, keluarkan dia walaupun diriku mati. Kepada mereka kita bersikap sombong, kepada mereka kah kita bersikap jaim, dan kepada mereka kah kita bersikap pelit, kepada mereka kah kita melakukan banyak pertimbangan ketika mereka meminta sesuatu kepada kita sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Katakan, ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merahmati kami ketika kecil. Segera bertobat kepada Allah dan segera meminta maaf kepada kedua orang tua yang masih hidup, dan segera berbuat bakti, berbuat kebaikan kepada mereka walaupun mereka telah meninggal dunia, dengan bersedekah atas nama mereka, wakaf atas nama mereka, menyambung silaturahim yang tidak disambung kecuali dengan adanya mereka ketika dahulu, memuliakan kawan-kawan mereka yang masih hidup.